Halo MotoGP Mania, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Sirkuit Mandalika hanya kalah panjang. Selebihnya keren dan kekinian, Indonesia pantas berbangga setelah resmi memiliki sirkuit bertaraf dunia dengan beragam kelebihannya. Namanya Sirkuit Internasional Mandalika yang disebut-sebut jauh lebih baik dibanding sirkuit Sepang Malaysia. Posisinya di tepi pantai dan jauh dari keramaian kota menjadikan sirkuit Mandalika memiliki nilai jual tinggi. Adapun sirkuit Sepang yang lebih panjang 1 km lebih dari lintasan Mandalika berada tidak jauh dari pusat kota Selangor. Kebisingan dan keramaian kota sedikit banyak berpengaruh bagi para pembalap dan masyarakat. Dari sisi kualitas, tentu saja lintasan sirkuit internasional Mandalika masih lebih baik dari sirkuit Sepang. Selain masih baru, aspal lintasan sirkuit Mandalika didatangkan langsung dari Inggris yang dirancang tetap maksimal jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrim. Sirkuit jalan raya pertama dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit Mandalika terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Setelah diresmikan Presiden RI Joko Widodo, sirkuit ini menjadi lokasi kejuaraan dunia Superbike musim 2021 19 hingga 21 November 2021. Rencananya, Mandalika menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP musim 2022, tepatnya di bulan Maret 2022. Sirkuit Mandalika berlokasi di Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan kapasitas 195.700. Yang mengelola sirkuit ini adalah MGPA dengan arsitek Populous, dan ajang besar yang akan diselenggarakan adalah MotoGP, WSBK, Sirkuit Grand Prix. Memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Sepang International Circuit berlokasi di Sepang, Selangor, Malaysia dengan kapasitas 130.000. Breakdown pada 21 November 1997. Dibuka 7 Maret 1999 dengan arsitek Herman Tilke. Ajang besar pada sirkuit ini adalah Formula One GP Malaysia, MotoGP GP Malaysia, A1 Grand Prix, Super GT, Asian Touring Car Championship. Sirkuit ini memiliki panjang 5.543 km dengan 15 tikungan. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit jalan raya yang pertama di dunia untuk balapan motor. Mengutip dari situs resmi WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit, luas total area sirkuit Mandalika kurang lebih 100 hektar. Panjang sirkuit 4,3 km atau 4.300 meter, dengan jumlah tikungan 17, dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Area pedok atau garasi untuk tim balap mencapai 40 garasi. Uniknya, garasi-garasi 3 lantai itu dibangun semi permanen hanya dalam kurun waktu 30 hari. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi di grandstand dan 138.000 area berdiri. Namun, karena dibangun di atas lahan hampir 100 hektar, ada banyak tempat terbuka, sehingga ini dapat menjadi kesempatan untuk mendatangkan lebih banyak penonton di masa depan. Sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Dikutip dari situs resmi MotoGP, sirkuit Mandalika itu bakal jadi venue balapan GP Indonesia. Rencananya, balapan akan digelar pada 20 Maret 2022 atau beberapa pekan setelah seri membuka di Qatar pada 6 Maret. Selain masuk dalam kalender sementara, sirkuit Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi tes pramusim pada 11 hingga 13 Februari 2022. Pembuatan sirkuit menggunakan bahan berstandar internasional dengan mendatangkan staf ahli dari Eropa yang telah berpengalaman membangun sirkuit. Selain pengaspalan, ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan secara bersamaan, yakni pengaspalan AC binder service road, penghamparan gravel bed, proses fabrikasi, dan pemasangan concrete barrier dan pagar di bridge fence, serta pit wall G-board. Selain itu, ada juga pengerjaan landscaping pohon dan rumput, pekerjaan drainase permukaan sirkuit, dan pekerjaan fondasi borepil bangunan race control. PT DDC mendatangkan asal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Sementara itu,
Lapisan aspal bagian bawah trek adalah asli buatan Indonesia. ITDC juga mendatangkan pagar pembatas yang berisi angin untuk di pinggiran sirkuit langsung dari Jerman. Namun untuk komponen lainnya, sirkuit Mandalika tetap mengandalkan produk buatan lokal NTB. Salah satunya batu kerikil untuk gravel sirkuit. Kawasan Mandalika digadang menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus membuat Mandalika menjadi banyak nilai lebih. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya. Mulai dari Bukit Marese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerupuk, hingga berkunjung ke Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende. Rangkaian kegiatan balapan WSBK berlangsung 3 hari pada 19 hingga 21 November. Hari pertama tanggal 19 November, penonton dapat menikmati sejumlah rangkaian kegiatan antara lain Free Practice FIM Super Sport World Championship dan WSBK. Kemudian pada 20 November, Free Practice WSBK Super Pole dan Race World SSP dan WSBK. Kemudian pada 21 November, pemanasan Race WSBK dan World SSP, Super Pole WSBK serta Race World SSP dan WSBK. Membandingkan sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang, sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Dengan proses peresmian tersebut, artinya sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sepenuhnya siap menjadi tuan rumah untuk berbagai ajang kelas dunia. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Dengan proses peresmian tersebut, artinya sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sepenuhnya siap menjadi tuan rumah untuk berbagai ajang kelas dunia. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika telah masuk dalam kalender MotoGP 2022 dan akan menjadi tuan rumah pada seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika terletak di kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia dan dekat dengan area pantai. Bahkan, di setiap tikungan sirkuit Mandalika terdapat pemandangan alam Mandalika, yakni landscape bibir pantai dan perbukitan asri. Sementara itu, meski lokasinya berdekatan dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur, namun sirkuit Sepang dibangun di atas lahan bekas perkebunan kelapa sawit. Untuk mempertahankan pemandangan hijaunya, lebih dari 5.000 pohon palem ditanam di sekitar sirkuit. Jumlah pohon yang ditanam terus bertambah untuk memperindah lokasi di sekitar sirkuit dan beragam fasilitas dapat dinikmati di sirkuit Mandalika, mulai dari terowongan, pusat kontrol balap, pusat kesehatan, dan area pendaratan helikopter. Sementara itu, fasilitas di sirkuit Sepang jauh lebih lengkap lantaran sirkuit ini sudah ada sejak tahun 1998. Saat pertama kali menginjakan kaki di sirkuit, Anda akan melewati Welcome Center, di mana tak hanya menjadi pusat administrasi, namun juga terdapat restoran, toko souvenir, dan museum otomotif. Selain itu, ada juga helipad di samping landasan pacu Bandara Internasional Sirkuit. Internasional Sirkuit Sepang dibangun mulai dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Lokasinya berada di dekat Putrajaya, yang merupakan ibu kota administratif negara yang baru didirikan. Sirkuit ini dirancang oleh desainer Jerman Herman Tilke dan diresmikan oleh Perdana Menteri keempat Malaysia, Mahathir Mohamad pada 9 Maret 1999. Sementara itu, sirkuit Mandalika merupakan area konstruksi yang lebih muda. Dibangun sejak tahun 2015 yang baru diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Sirkuit di Lombok ini merupakan buah karya dari perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat Populous. Perusahaan ini telah berpengalaman mendesain berbagai venue olahraga ternama seperti Wembley Stadium. Terima kasih sudah menyaksikan Dunia Fakta Sport. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Alvira Putri Marlinia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.